Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali ya. Masih bersama Wan Atan. Pada video kali ini saya akan mencoba menambahkan Galaxy ya, turbo bass. Ini untuk menambahkan bass. Nah, di sini ada stereo. Yang ini L dan yang ini untuk R-nya. Tapi saya akan menggunakan yang R-nya saja ya. Yang L-nya juga bisa ya teman-teman. Nah, saya akan menambahkan bassnya di bagian subwoofernya ya teman-teman. Ini kelas D TPA 3116. Ini kelas D2 ya, yang isi subwoofer dan untuk speaker powernya ya. Ya, di sini sudah saya rakit sebelumnya. Nah, ini untuk subwoofer, ini untuk speaker yang ukuran kecil-kecil. Oke, kita akan mencari dulu jalur input input untuk subwoofernya ya. Saya mau ngetes dulu. Saya menyambungkan kabel dulu, ini kabel untuk speakernya ya. Kemudian saya sambung kabel speaker ini untuk speaker subwoofernya. Oke, kemudian kita nyalakan. Saya menggunakan power switching 12 volt ya. Oke, sudah menyala. Dan di sini saya akan mencari input ininya ya, input subwoofernya. Kita besarin dulu nih, kita fullin aja dulu semuanya. Nah, untuk input di sini, mohon maaf ini tidak saya lepas ya teman-teman, karena sangat ribet sekali ya, biar cepet aja videonya ya teman-teman. Nah, itu di bawahnya kan ada lubang colokan untuk input ya, yang ukuran 3,5 mili. Oke, ini untuk vokal ya. Kemudian ini tengah ground. Oke, ini kok sama ya dua-duanya. Oh, berarti ini untuk L ya, ini L di speaker speaker towernya ya ini. Tapi dua-duanya bunyi teman-teman. Begitu saya tekan input L, antara speaker tower dan subwoofernya itu kedua-duanya bunyi. Ini juga sama, berarti ini gabung ya teman-teman untuk subwoofernya. Jadi gimana ya solusinya? Sebentar. Oke, kalau gitu saya langsungkan saja ya semuanya, antara input L dan R. Saya gunakan Galaxy ini, Galaxy Bass ya, karena ini input subwoofernya menyambung pada input speaker tower ya teman-teman. Jadi agak susah juga nyari jalurnya, harus membongkar membongkar resistornya. Di mesinnya kan pasti ada resistornya yang menggabungkan antara input speaker tower dan speaker subwoofernya. Oke, saya gabungkan saja ya teman-teman, daripada ribet saya langsungkan saja untuk menggabungkan semuanya. Oke, kita matikan dulu ya. Saya akan menyambungkan kabel strom dan kabel input, kemudian kabel output ya.
saya menggunakan kabel yang biasa, yang isi berapa nih, isi 6 ya. Ini kabel biasanya untuk dirangkai di dalam-dalamnya PCD ya biasanya. Nah, teman-teman bisa membelinya di toko elektronik juga banyak. Oke, saya ukur dulu untuk kabel biar nanti pas ukurannya ya. Saya mencari 3 cari 2 ya, karena untuk output dan input ya. Oke teman-teman, kemudian saya potong kabel lagi untuk jalur kelistrikan ya. Nah, ini saya sambungkannya di sini untuk listrik pendek, karena kebetulan ada di sebelahnya. Oke, saya skip dulu ya teman-teman, nanti saya perlihatkan lagi di mana saja menyambung kabelnya. Oke teman-teman, ini saya sudah kasih kabel ya. Nah, ini yang di depan adalah output ya. Nah, ini output, kemudian yang di bawah ini adalah input. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian ini tegangannya, menggunakan non CT, hanya min dan plus. Oke, kita pasangin saja ya teman-teman di sini. Nah, ini diingat-ingat nih teman-teman, saya pasang di tegangan dulu. Nah, ini ada soket. Nah, ini soket, kaki soketnya ya. Kalau ini dibalik, nah dibaliknya itu ada soket 12 volt ya. Kemudian ini untuk groundnya. Nah, kita gabung saja di sini untuk tegangan. Untuk pemasangan kabel teman-teman jangan terbalik, biar bunyi ya nantinya. Kalau kebalik kan nggak bunyi ya teman-teman. Kemudian saya pasang untuk inputnya dulu nih. Outputnya dulu ya teman-teman biar mudah. Ini, nah, saya lepas ini dulu. Saya lepas kabel yang dari colokan AUX ya. Oke, groundnya lepas. Nah, ini kabel dari colokan ini teman-teman yang di depan, kabel AUX ya, untuk inputnya dari HP ya misalnya. Nah, ini output ya, output dari Galaxy kita sambungkan di sini. Nah, kita sambungkan di input, kita sambungkan aja di sini teman-teman. Nah, ini groundnya tadi yang di tengah ya. Kemudian ini bebas sih sebenarnya, maunya RL dari Galaxy Buds kita bisa bebas menyambungkan, mau L nya di sini atau mau R nya yang di sini ya. Nah, ini kan misalnya ini R, ini L gitu ya. Ini kalau ground dong, kalau ground ya memang harus di ground ya teman-teman, nggak bisa yang ground ditaruh di yang R atau L, nanti malah nggak bunyi. Oke, nah ini kabel ya yang dari colokan AUX kita sambungkan di input Galaxy. Nah, input Galaxy ya teman-teman. Jadi pemasangannya itu kalau di power amplifier sebelum tune control ya teman-teman. Nah, ini untuk ground ya, kabel ini tadi. Kemudian ini nah ini juga bebas, mau yang L nya atau R nya nggak apa-apa.
Oke, ingat ya, ini untuk input ya, input dari Galaxy kita sambungkan di colokan AUX dari depan atau colokan dari HP. Kita kasih plaster dulu biar nggak terjadi konslet. Kita pisahin ya seperti ini, kemudian kita tutup. Oke. Ya, sudah aman, sudah terpisah. Oke, sekarang kita coba apakah ini sudah berfungsi. Kita nyalakan dulu. Oke, udah nyala. Nah, ini Galaxy-nya saya, oh ini sudah mati ya tadi teman-teman, sudah tidak menggunakan Galaxy-nya, masih input asli. Oke, kita tes. Nah, bunyi. Kemudian saya coba menggunakan Galaxy Buds-nya. Oke, ini saya pencet tombol untuk menghidupkan Galaxy Buds-nya. Kita coba pegang lagi. Oh, ini luar biasa teman-teman. Ini hasilnya lebih meningkat sekali teman-teman ya, hasilnya lebih besar bassnya. Coba saya mau memutar musik. Oke, coba kita tes ya menggunakan musik. Kita besarin volumenya. Oke, kita gunakan 40 aja lah, 41 ya. Kita matikan dulu. Nah, untuk Galaxy-nya matikan dulu. Kita besarin volume towernya, speaker tower. Kemudian untuk subwoofernya, oke. Nah, ini kan masih asli teman-teman ya, ini masih asli input dari kelas D nya, power kelas D nya. Nah, kita sekarang gunakan Galaxy Buds-nya nih, bagaimana untuk hasilnya. Nah, ini kita kecilin dulu biar nggak kaget. Wah, oke, sudah saya hidupkan. Coba kita putar lagi. Oke teman-teman, ini mantap sekali ya untuk suaranya. Oke, itulah untuk hasilnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, perbedaannya itu sangat menonjol sekali. Yang tadinya bassnya sedang, kemudian ditambah Galaxy Buds ini bisa bertambah ya. Oke, videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan
bisa memberi pengalaman ya, atau memberi pengetahuan. Oke, nantikan video selanjutnya. Terima kasih.